Wanita ini diculik dan ditemukan meninggoy dalam keadaan jeroan dalam perutnya dikeluarkan. Hah, kok bisa? Seluruh kasus ini tuh terjadi tepatnya di Kolombia pada tahun 2022 lalu. Nah, di sini korbannya itu adalah seorang perempuan yang bernama Maria Camila. Jadi kasus ini itu terjadi pada tanggal 3 September tahun 2022. Nah, waktu itu Maria ini ceritanya mau berangkat kerja ke sebuah lahan pertanian. Nah, waktu itu Maria ini nggak berangkat seorang diri, melainkan dia itu ngajak seorang teman perempuannya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dan hari berganti hari, Maria ini nggak pernah ngabarin keluarganya. Dan karena hal itu, keluarganya Maria ini jadi khawatir banget karena takut Maria ini kenapa-kenapa. Dan akhirnya pihak keluarga ini memutuskan untuk langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Nah, di sisi yang lain, pada saat itu di Kolombia ini lagi heboh banget karena ada sebuah video gitu yang beredar. Dan isi videonya itu adalah sebuah video pembunuhan yang gila banget. Dan ternyata orang yang ada di dalam video tersebut itu tak lain dan bukan adalah Maria Camila. Videonya sendiri itu sebenarnya banyak banget di Telegram ataupun YouTube, kalian bisa search sendiri. Mengetahui hal tersebut, polisi ini juga langsung gercep banget dan langsung melakukan investigasi besar-besaran tentang kasus ini. Sampai akhirnya pada tanggal 11 September tahun 2022, polisi ini berhasil menemukan Maria Camila dalam keadaan udah meninggoy. Dan kondisinya tuh bener-bener naas banget. Seluruh isi jeroan dari dalam perut Maria itu udah kayak dikeluarin. Gak butuh waktu yang lama sampai polisi ini akhirnya berhasil menemukan siapa pelakunya. Tepatnya di tanggal 19 September tahun 2022, polisi ini berhasil menangkap 2 orang pria yang terlibat dalam kasus Maria Camila ini. Kedua pelaku itu masih berusia 21 tahun dan 26 tahun. Dan ternyata setelah diinvestigasi lebih dalam, para pelaku ini tuh terlibat dalam sebuah kartel narkoba yang sangat gede di sana. Mereka melakukan semua hal ini tuh bukan tanpa alasan. Karena mereka ini ternyata memiliki sebuah dendam pribadi sama ayahnya Maria. Dan ternyata ayahnya Maria ini emang pernah terlibat dalam jaringan ini. Dan akhirnya yang jadi korban itu anaknya sendiri. Gimana menurut kalian guys? Kasus ini benar-benar gila banget menurut aku. Komen di bawah. Wanita ini ditemukan tewas di kediamannya dengan kondisi kelapa terbakar tapi badannya utuh. Hah, kok bisa? Jadi di sini korbannya itu bernama Mahira Nabila. Beliau merupakan mahasiswi FISIP USU angkatan 2022. Seluruh kejadian ini tuh bermula tepatnya pada tanggal 3 Mei tahun 2023 kemarin. Tantenya Mahira ini mendapatkan sebuah pesan di Instagram yang mengatakan bahwa Mahira tidak mengikuti kelas dan menanyakan keberadaan Mahira itu di mana. Dan karena pesan tersebut, tante angkatnya Mahira ini mencoba untuk menghubungi Mahira, tapi beliau tak kunjung mendapatkan respon. Hingga akhirnya hari itu tepatnya jam 11 malam, Tante Mahira ini memutuskan untuk datang ke kediaman Mahira. Tapi waktu tantenya ini sampai di kediaman Mahira, dia itu bingung banget karena kediaman Mahira ini telah digembok dari luar. Gelap banget, sama sekali nggak ada lampu, dan di bagian luarnya itu terdapat sebuah motor. Begitu tantenya ini berhasil masuk, beliau ini kaget banget karena telah menemukan Mahira telah tewas. Dengan kondisi kelapanya udah terbakar dan menjadi tengkorak. Bau busuk itu bener-bener keluar dari kediamannya Mahira waktu tante dan om angkatnya beserta satpam sekitar itu berusaha mendobrak masuk. Posisinya pintu rumah Mahira ini juga cuma diganjal menggunakan jemuran. Dugaan awal menyatakan bahwa Mahira ini telah menghabisi nyawanya sendiri karena sama sekali tidak ada barang yang hilang. Kemudian tidak ditemukan adanya kerusakan akses masuk ke dalam rumah. Dan mereka itu juga menemukan sebuah surat di ruang tamu dengan sebuah handphone dan kunci motor tergeletak. Pada tanggal 4 Mei, om angkat Mahira ini telah mendapati Mahira sudah berada di rumah sakit Bayangkara di Medan. Pada hari itu juga, sang om angkat ini menolak untuk jasadnya dilakukan otopsi sehingga jasadnya itu dikebumikan pada hari itu juga. Tapi pihak kepolisian berhasil menemukan beberapa kejanggalan atas meninggalnya Mahira, di mana surat yang diletakkan di ruang tamu tersebut, tulisan tangannya itu sama sekali nggak mirip dengan tulisan tangan Mahira. Dugaan pertama, surat itu memang sengaja digunakan untuk memperkuat dugaan bunuh diri Mahira. Kedua, rumah ditemukan dikunci dari bagian luar. Logikanya kalau Mahira itu emang di dalam, harusnya pintu luar rumahnya itu kebuka. Mahira semasa hidupnya juga pernah bercerita. Dan akhirnya pada tanggal 15 Mei 2023 kemarin, jasad Mahira ini akhirnya dilakukan otopsi dan masih menunggu hasil otopsinya. Semoga kasus dari Mahira ini cepat terpecahkan ya guys. Dan ketangkep sebenarnya alasan Mahira itu tewas kenapa. Gimana menurut kalian guys? Kira-kira kenapa ya? Komen di bawah. Tega banget, bocah ini dihajar oleh om dan tantenya sendiri menggunakan selang hingga meninggoy karena dituduh mencuri uang. Hah, kok bisa? Ini kasus tuh kemarin sempat viral banget. Jadi di sini korbannya tuh bernama Memes dan seluruh kejadian ini tuh tepatnya terjadi pada tanggal 13 Mei tahun 2023 kemarin. Ini tepatnya terjadi di kota. Pada saat kejadian, Memes ini masih kecil banget, yaitu masih berusia 9 tahun. Memes dan 3 saudaranya yang lain memang tinggal bersama dengan om dan tantenya.
Karena diketahui ibunya Memes yang asli itu mengalami gangguan jiwa dan bapaknya Memes itu tinggalnya di Manado, jadi emang bisa kota. Lagi kejadiannya itu terjadi tepatnya di dan malam hari itu Memes ini tiba-tiba dituduh oleh om dan tantenya bahwa dia telah mencuri sejumlah uang milik om dan tantenya. Dan karena hal itu juga om dan tantenya ini langsung memberikan Memes sebuah hukuman, yaitu dihajar sampai habis menggunakan selang. Setelah puas menghukum Memes, akhirnya om dan tantenya Memes ini nyuruh Memes buat pergi tidur dan beristirahat. Keesokan paginya, Memes ini tak kunjung bangun. Sehingga om dan tantenya ini sempat mencoba untuk membangunkan Memes, tapi Memes ini sama sekali tidak bergerak. Dan disitulah om dan tante Memes ini mengetahui bahwa Memes telah tewas. Mengetahui hal tersebut, om dan tantenya Memes ini jadi kaget banget dan mereka langsung panik banget gak tahu harus ngapain. Mereka berdua juga langsung menghubungi pihak keluarga Memes. Pada saat memberitahu sebuah fakta bahwa Memes telah tidak ada, om dan tantenya ini sama sekali tidak menceritakan kronologi lengkap dan aslinya. Melainkan mereka ini bilang bahwa Memes ini tewas dihajar oleh teman-temannya. Kemudian pihak keluarga kandung Memes ini langsung datang ke tempat om dan tante untuk memakamkan Memes. Dan saat mereka itu ada di rumah duka, mereka ini melihat sebuah kejanggalan di mayatnya Memes. Karena di bagian tubuhnya Memes ini banyak banget luka memar, dari bagian kepala sampai ke bagian kaki. Dan saat itu juga pihak keluarga Memes ini langsung menghubungi polisi dan meminta polisi untuk menyelidiki. Karena secara logika, Memes ini nggak mungkin dong dihajar sama teman-temannya. Dan kalaupun emang dihajar, nggak mungkin lukanya sebanyak itu. Jadi polisi ini langsung melakukan otopsi. Dan dari hasil otopsi, polisi ini berhasil menemukan indikasi keterlibatan om dan tantenya. Dan saat ini om dan tantenya ini udah dinyatakan sebagai tersangka dan dinyatakan bersalah. Sampai sekarang mereka juga masih menjalankan proses hukumnya. Dan ternyata setelah diselidiki oleh polisi, ini bukan kali pertama om dan tantenya Memes ini menyiksa Memes dan juga saudara-saudaranya. Terdapat sebuah foto-foto bukti yang menunjukkan bahwa kakak kandungnya Memes mendapatkan siksaan setiap harinya. Semoga om dan tante Memes ini mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Gimana menurut kalian guys, hukuman apa yang pantas diterima oleh om dan tante Memes? Komen di bawah.